Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan philosophical worldviews dalam desain penelitian. Ini saya ambil dari bukunya Creswell, Creswell dan Creswell ya. Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach ya. Nah, jadi eh, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana pandangan Creswell ya. Ini adalah pendapatnya Creswell. Bagaimana filosofi penelitian itu mempengaruhi cara peneliti dalam memahami dan melakukan riset ya. Nah, worldview atau wawasan dunia itu apa gitu ya? Worldview atau wawasan dunia itu adalah kerangka ya, kerangka menyeluruh ya dari kepercayaan dasar seseorang tentang segala sesuatu gitu. Jadi bagaimana seseorang memandang segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah tergantung pada worldview-nya seperti apa gitu ya. Nah, Creswell sendiri ya eh, mendefinisikan worldview sebagai serangkaian keyakinan dasar yang membimbing tindakan seorang peneliti gitu ya. Berarti di sini Creswell itu mendefinisikan eh, worldview itu dalam konteks penelitian gitu ya. Jadi keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh peneliti yang membimbing tindakannya, pemilihan metodenya dan seterusnya gitu ya. Nah, dalam penelitian worldview ini akan mempengaruhi bagaimana seseorang memilih metode dan desain penelitian gitu ya. Nah, di bukunya Creswell gitu ya dijelaskan bahwa ada empat worldview utama yang digunakan di dunia saat ini gitu ya, yaitu adalah yang pertama adalah post positivist worldview ya. Nah, post positivist worldview ini sebetulnya adalah kelanjutan ya dari kalau di bukunya Cohen kemarin ada yang namanya positivist ya. Positivist kalau sekarang itu post positivist. Post positivist itu artinya setelah positivist. Nah, tapi di bukunya Creswell ini post positivist ini sebetulnya merujuk pada positivisme secara umum gitu ya. Eh, jadi perbedaan antara positivis dengan post positivis itu kan kalau positivis itu memandang bahwa pengetahuan itu diperoleh secara objektif ya, tidak ada ruang bagi interpreter gitu ya, bagi orang untuk menginterpretasikan pengetahuan itu dengan cara-cara yang berbeda gitu ya. Nah, kalau post positivis itu dia sedikit ya ada mengakui bahwa halnya manusia itu pasti mempengaruhi dari pemahaman terhadap sebuah pengetahuan gitu ya. Nah, tapi di bukunya Creswell ini, post positivis yang dimaksud itu mewakili positivisme secara keseluruhannya. Jadi ketika Creswell bilang post positivis itu maksudnya adalah positivisme secara keseluruhan ya. Itu ya artinya adalah Creswell itu memandang yang digunakan saat ini itu bukan lagi positivisme gitu ya, tapi post positivis gitu ya. Nah, post positivist worldview ini cocok digunakan untuk penelitian yang kuantitatif gitu ya. Nah, ini dia berakar dari positivisme tapi lebih fleksibel dalam menerima bahwa kebenaran itu tidak mutlak gitu ya. Bahwa objek itu kadang-kadang terlihat seperti apa itu tergantung pada penelitinya juga gitu ya. Jadi latar belakang peneliti itu bisa mempengaruhi dari pengetahuan yang diperoleh gitu ya. Nah, kemudian dia menekankan pada objektivitas ya. Kemudian pengukurannya itu cenderung pada pengukuran yang kuantitatif ya. Kemudian kecenderungannya adalah menggunakan pengujian hipotesis ya. Artinya ini dalam rangka eksperimen gitu ya. Nah, walaupun nggak semuanya itu sifatnya pengujian hipotesis gitu ya. Nah, kemudian dia menggunakan metode ilmiah ya dengan pengujian teori, pengukuran variabel, serta analisis statistik. Ya, fokusnya dari worldview post-positivis adalah berfokus pada kausalitas. Kausalitas itu artinya hubungan sebab akibat. Jadi dia mencoba mencari hubungan. Apa hubungan antara variabel A dengan variabel B gitu ya. Nah, atau lebih dari dua variabel juga bisa gitu ya. Artinya ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Nah, dia mencoba mengontrol faktor-faktor eksternal gitu ya. Jadi, gimana caranya supaya kita dapat mengetahui dengan pasti hubungan antara variabel A dengan variabel B ya, tanpa dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Artinya variabel-variabel lainnya dikontrol ya, dibuat sama ya dalam konteks sebuah eksperimen. Nah, ini adalah pandangan post positivis ya. Jadi dia
lebih objektif gitu ya. Pengukurannya itu cenderung kuantitatif ya. Metode yang digunakan itu adalah metodologi ilmiah ya, metode ilmiah ya. Kemudian yang dilakukan itu kecenderungannya adalah pengujian teori, pengukuran variabel, kemudian mencari hubungan sebab akibat gitu ya, dan pengontrolan pada eksperimen gitu ya. Itu adalah uh, worldview yang pertama ya dari Creswell, yaitu adalah post-positivist worldview. Nah, yang kedua adalah constructivist worldview. Ya, ini adalah pandangan yang kedua. Ya, ini yang lebih subjektif gitu ya. Kalau tadi di atau di video sebelumnya di bukunya Cohen itu dibahas terkait dengan dimensi subjektif objektif ya. Itu kalau di Creswell itu ya antara dua ini sebetulnya ya, worldview post positivis dengan worldview konstruktivis gitu ya. Kalau post positivis itu lebih ke yang objektif, kalau konstruktivis itu lebih ke yang subjektif gitu ya. Nah, jadi ini lebih cocok untuk penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif gitu ya. Dia memahami realitas sebagai sesuatu itu dikonstruksikan secara sosial ya, oleh individu atau kelompok. Jadi kita kelompok-kelompok kecil atau individu-individu dia memiliki sebuah pemahaman-pemahaman, kemudian dia berinteraksi ya, eh, menjadi sebuah sosial gitu ya. Nah, disitulah muncul gitu ya, ya pemahaman-pemahaman gitu, pemahaman-pemahaman terhadap sebuah realita gitu ya. Nah, di sini peneliti berusaha memahami perspektif peserta penelitian itu melalui interaksi secara langsung ya. Dan dia bersifat induktif ya, di mana teori itu dikembangkan dari data yang dikumpulkan gitu ya. Kalau konstruktif apa? Kalau konstruktivis itu cenderungnya adalah induktif. Nah, tapi kalau tadi yang objektivis atau lebih ke yang post positivis gitu ya, itu kecenderungannya adalah deduktif gitu ya. Jadi teorinya udah ada, kemudian dia diuji hubungannya betul nggak seperti itu gitu ya. Nah, kalau ini kebalikannya, kalau konstruktivis itu kebalikannya, justru kita membangun teori gitu ya, membangun teori eh, dan dibangun itu secara induktif gitu ya. Jadi kita menggali secara kualitatif dari eh, individu-individu dari masyarakat gitu ya. Kemudian digali secara induktif, kemudian jadilah sebuah teori gitu ya. Nah, ini fokus pada makna ya yang diberikan individu terhadap pengalaman mereka ya, bukan sekedar angka atau variabel yang dapat terukur. Jadi konseptivis ini sangat subjektif gitu ya. Jadi ketika kita memiliki sebuah realita, maka individu yang berbeda bisa jadi dia memiliki makna yang berbeda gitu ya. Nah, di sini dicoba untuk digali oleh worldview yang konseptivis ya. Nah, yang ketiga itu adalah transformative worldview ya. Nah, ini menurut Creswell adalah salah satu worldview yang sering digunakan gitu ya pada saat ini. Itu digunakan dalam penelitian yang memiliki agenda sosial atau politik gitu ya. Biasanya dia berusaha untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan memberi suara pada kelompok-kelompok yang termarginalisasi gitu ya, yang suaranya itu minoritas gitu, yang suaranya itu jarang untuk didengarkan. Nah, di sini pandangan dari transformative worldview itu berusaha untuk menggali ya ketidakadilan-ketidakadilan sosial yang terjadi dan untuk memberikan suara gitu ya kepada kelompok-kelompok yang termarginalisasi tersebut. Nah, metodologinya itu menggabungkan unsur action research ya. Untuk action research itu untuk mendorong perubahan sosial gitu ya. Kemudian dia menekankan pentingnya konteks sosial, politik, dan historis dalam penelitian gitu ya. Jadi tidak pernah lepas dari konteks-konteks sosial, politik, dan historisnya gitu ya. Nah, itu sering digunakan dalam penelitian yang feminis gitu ya, dalam penelitian berbasis komunitas, dan studi yang menyoroti isu-isu ketidaksetaraan gitu ya. Nah, yang terakhir, worldview yang diungkapkan oleh Creswell itu adalah pragmatic worldview ya. Nah, pragmatic worldview ini cocoknya adalah untuk penelitian yang mixed method ya, atau metode campuran ya. Nah, eh, pragmatic worldview ini bisa bisa dibilang worldview yang tidak terikat pada paradigma tertentu gitu ya. Dia bersifat eklektik gitu ya. Dia bersifat untuk memilih yang terbaik ya, yang paling cocok untuk digunakan untuk menjawab penelitian yang sedang atau pertanyaan penelitian yang sedang dicoba untuk diungkap gitu ya. Jadi dia nggak berpandangan post positivis gitu ya, tidak berpandangan positivis, tidak berpandangan pada konstruktivis gitu ya. Tapi dia memilih manapun metode yang dirasa cocok gitu ya. Kadang-kadang dia kuantitatif gitu ya, kadang-kadang dia kualitatif gitu ya. Sehingga
metode penelitiannya itu kebanyakan adalah mixed method ya atau penelitian campuran. Nah, pragmatic worldview ini fokusnya itu pada solusi ya, pada solusi dan tindakan praktis. Jadi lebih berat pada solusi dan tindakan praktis daripada mengembangkan teori gitu ya, atau menguji teori gitu ya. Nah, kemudian dia menggunakan kombinasi antara data kuantitatif dan data kualitatif ya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif gitu ya. Nah, ya selayaknya bagaimana metode mixed method dilakukan gitu ya. Jadi di situ ada metode metode kuantitatifnya, ada metode kualitatifnya dan saling melengkapi satu sama lain. Ya. Kemudian dia menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan penelitian dan masalah yang dihadapi. Jadi pendekatan, jadi kan dia misalkan kita menggunakan mixed method ya, dan mixed method ini kan ada macam-macam jenisnya gitu ya, ada macam-macam jenisnya. Ada yang kuantitatifnya dulu, kemudian dijelaskan dengan kualitatif ya. Ada kebalikannya, kualitatifnya dulu dibangun, kemudian dia diuji dengan kuantitatif gitu ya. Nah, ini tergantung ya, tergantung pada apa? Pada kebutuhan penelitian dan eh, pertanyaan penelitiannya apa gitu ya, masalah yang dihadapinya apa gitu ya. Jadi dia cenderung pragmatis, pilih aja mana yang kira-kira cocok gitu untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Itu adalah worldview dari pragmatik gitu ya. Nah, itu adalah empat ya worldview yang diungkapkan oleh Creswell ya. Yang pertama adalah post positivis ya, yang kedua adalah konstruktivis ya, yang ketiga adalah transformatif dan yang keempat adalah pragmatik ya worldview. Nah, pemilihan worldview penelitian itu bergantung pada sifat pertanyaan penelitian, pengalaman pribadi peneliti dan juga keahliannya mungkin ya, dan audiens yang menjadi sasaran penelitian ya. Nah, memahami worldview ini sangat membantu peneliti dalam memilih metode dan desain penelitian yang sesuai. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.